Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Saat Ye Chen melangkah keluar dari istana pangeran, Liu Ce memuntahkan darah, dan seluruh orang terbaring di tanah dengan lurus. Di langit, hujan darah masih mengguyur, dan seluruh aula berwarna merah. Untuk waktu yang lama, aula itu sunyi senyap. Semuanya hari ini terlalu mengejutkan. Raja Tianxiang dihapuskan, gurunya terbunuh, dan Pangeran Liu Ce ketakutan setengah mati. Ketiga orang terpenting di negara itu mengalami perubahan yang tidak terduga. Liu Ce sudah mati, siapa yang akan menjadi raja? Seseorang bertanya dengan suara bergetar. Jadi, itu layak dikatakan, membawa raja tua kembali. Apakah kamu ingin mati juga? Seseorang mendengus dingin. Apakah kamu mendengarkan orang itu? Perubahan kerajaan Tianxiang mengubah arti dinasti. Dinasti Liu bukan lagi keluarga kerajaan di negeri ini. Lalu siapa yang akan menjadi raja? Semua orang menggaruk kepalanya. Liu Qingquan, jenderal yang diam membuka mulutnya. Seorang kultivator memiliki hubungan dekat dengan keluarga Liu pada pandangan pertama, jika tidak, dia tidak akan datang ke sini, dan akan sempurna bagi Liu Qingquan untuk menjadi raja. Di sini, Ye Chen membawa Liu Ruyan dan terbang di udara, dan gunung serta sungai di bawahnya seperti awan. Pelan-pelan, Liu Ruyan memiliki pipi pucat. Dia adalah seorang manusia, yang tidak pernah naik ke langit dan tidak pernah terbang begitu cepat. Puncak masa lalu yang menjulang tinggi sekarang berada di bagian bawah. Perasaan ini membuatnya takut untuk memahami Ye Chen tanpa sadar. Siapa yang mengajarimu lagu yang kamu mainkan? Ye Chen, yang diam sepanjang jalan, akhirnya berbicara. Liu Ruyan berkata, seorang kultivator wanita. Liu Ruyan mengerutkan bibirnya. Dia mencari suaminya. Oh begitu. Suara Ye Chen membosankan, dan dia tidak menanyakan nama wanita itu karena Ye Chen tahu itu adalah Chu Xuan. Liu Ruyan berkata, Tuan Anda kesini mencari seseorang. Liu Ruyan terlihat seperti air, mata penuh cinta, penuh kelembutan wanita. Ye Chen berkata, aku sedang mencari istriku. Saya tidak peduli berapa banyak wanita yang Anda miliki. Liu Ruyan bahkan tidak memikirkannya, dan berseru, melupakan identitasnya. Untuk mengetahui bahwa menghadapi seorang kultivator, dan jika membuat Ye Chen sedikit tidak senang, dia akan hancur berkeping-keping. Ye Chen tidak menjawab, dan melangkah keluar dari 1000 kaki, kecepatannya tiba-tiba meningkat. Seperempat jam kemudian, Ye Chen mendarat di kota kuno terlupakan. Seolah-olah cahaya ilahi muncul di lobi keluarga Liu, orang-orang terkejut dan menyesap teh untuk waktu yang lama. Ruyan, Liu Qingquan yang tenang, tubuhnya bergetar, ketika dia melihat Liu Ruyan, dia sudah menangis. Ini aku ayah. Dengan air mata di mata Liu Ruyan. Anggota keluarga Liu lainnya melihat Ye Chen dan mengenali Ye Chen. Semua orang ada di sana, bukannya tubuh pria ini ditarik untuk makanan anjing liar, dan Liu Ruyan, bukankah kamu menikah dengan Pangeran Liu Ce? Semua pertanyaan membuat semua orang membatu secara bersamaan. Ye Chen memandang Liu Ruyan, suaranya datar dan berkata, Ye Chen telah berbalik dan berjalan keluar dari lobi. Aku tahu di mana wanita yang Anda cari. Di belakangnya, kata-kata Liu Ruyan datang, meninggalkan Ye Chen, yang telah jauh-jauh, berhenti dengan acuh tak acuh. Kamu adalah suami dari kultivator wanita itu. Saya telah melihat potret yang dia pegang adalah foto Anda.
Liu Ruyan melangkah keluar dari lobi dan berdiri di belakang Ye Chen, tersenyum sedikit. Sejak malam aku menyelamatkanmu, aku tahu itu Anda orang yang istri Anda cari. Ye Chen berkata, di mana dia? Ye Chen berbalik, matanya penuh harapan. Liu Ruyan berkata, Lembah Yunruo. Apa, Lembah Yunruo? Ye Chen sedikit mengernyit dan menatap Liu Ruyan lagi. Di mana Lembah Yunruo? Entahlah. Liu Ruyan menggelengkan kepalanya sedikit. Istri Anda pernah berkata bahwa jika melihat suamiku suatu hari nanti, harus pergi ke Yunru untuk menemukannya. Terima kasih. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan berbalik lagi. Anda belum memberitahuku namamu. Liu Ruyan melangkah maju, tetapi Ye Chen telah menghilang, hanya menyisakan kata pendiam yang kembali, namaku Ye Chen. Ye Chen. Liu Ruyan bergumam, dan ada 2 garis air mata di pipinya yang indah. Dia tahu bahwa Ye Chen hanyalah seorang penumpang dalam hidupnya. Di sini, Liu Qingquan mengikuti mereka, menggaruk-garuk kepala, tidak tahu apa yang dibicarakan Liu Ruyan dengan Ye Chen, tetapi mereka tahu bahwa Ye Chen yang pergi adalah seorang kultivator, jika tidak, dia tidak akan datang tanpa jejak dan menghilang. Tiba-tiba, Liu Ruyan berdiri di sana hanya berbalik sedikit, punggungnya agak kesepian, melihat Ye Chen pergi. Segera setelah Ye Chen pergi, sebuah kecapi yang sunyi terdengar dan bertahan. Mendengarkan suara kecapi sedih, Liu Qingquan menghela nafas tak berdaya, tetapi itu tidak berdaya, menyalahkannya karena orang yang disukai Liu Ruyan adalah kultivator. Tentu saja, keluarga Liu tidak jatuh ke dalam kedamaian karena Ye Chen pergi. Di atas langit, Ye Chen tercengang, tetapi tujuannya bukanlah dunia kultivator, tetapi masih dunia fana. Meskipun tidak tahu di mana lembah Yunruo berada, Ye Chen benar-benar yakin bahwa lembah Yunruo berada di dunia fana. Liu Ruyan adalah manusia, dan Chu Xuan tidak akan memberitahunya jika bukan di dunia fana. Beritahu para master kultivator yang menjaga dunia fana dari berbagai negara untuk mencarikanku tempat bernama Lembah Yunruo. Ye Chen memerintahkan banyak klon. Memahami. Setelah mendapat jawaban, Ye Chen jatuh di atas gunung yang menjulang tinggi, dan memerintahkan api abadi dan petir langit. Pergi ke dunia kultivator, temukan orang-orang dari pengadilan surgawi, dimanapun mereka berada di Chu Utara, katakan perintahku semuanya kembali ke Chu Selatan. Ye Chen menginstruksikan pada tubuh api abadi, karena berita Chu Xuan, pikirannya kacau. Sekarang, pikirannya sudah jernih, dan telah menyadari masalah serius, yaitu, mungkin pasukan Chu Selatan sudah bergegas berperang. Tubuh api abadi menghilang tiba-tiba, seperti cahaya keemasan, melintasi langit. Tubuh petir langit berkata, Bos, tugasku apa? Ambil darah suci ini, pergi menuju tempat di mana wadah besi kekacauan. Ye Chen memadatkan sinar darah halus, menyerahkannya ke tubuh petir langit. Mengerti. Tubuh petir langit menggenggam darah suci Ye Chen, berbalik dan menghilang, terbang lebih cepat dari tubuh api abadi. Setelah keduanya pergi, Ye Chen menarik napas dalam-dalam, duduk di puncak gunung, berubah menjadi 1000 avatar lagi, dan terbang berkeliling di dunia fana untuk mencari. Tidak ada teleportasi di dunia fana, dan Ye Chen hanya bisa menggunakan metode ini. Di perairan Panlong, semua orang masih berdiri di sana, seperti biasa tak berdaya. Di antara mereka, ada juga beberapa orang, seperti Long Teng dan Xiao Chen, yang memiliki wajah pucat dan tampaknya terluka parah. Tidak heran mereka melakukannya,
hanya karena mereka menggunakan avatar untuk menguji laut terlarang, tidak hanya tidak menemukan misterinya, tetapi juga mengalami reaksi yang mengerikan. Ada juga beberapa orang yang menganggur seperti Kakezuge, yang harus berpura-pura melemparkan beberapa trik besar ke laut terlarang, tetapi terkena kekuatan tak terlihat dan terbang lebih dari 8.000 mil. Zhong Jiang menarik napas dalam-dalam. Pasukan pengadilan surgawi di Chu Utara. Istana Haus Darah dan pasukan di Chu Utara akan bergerak, dan mereka dalam bahaya dikepung. Pasukan pengadilan surgawi telah mundur. Begitu kata-kata Zhong Jiang jatuh, Hong Chen Su mulai berbicara. Apa? Mundur? Semua orang tercengang, siapa yang memerintahkan pasukan untuk mundur? Ye Chen yang memerintahkan. Hong Chen Su membisikkan senyum, Ye Chen bisa melarikan diri dari laut terlarang di luar akal sehat bocah itu. Langit malam dalam, dan bintang-bintang yang hancur seperti debu. Di puncak-puncak gunung yang menjulang tinggi, Ye Chen masih menunggu kabar, masih duduk diam, seperti kultivator tua tetap diam seperti gunung. Bos! Segera, sebuah suara terdengar di lautan inti dari Ye Chen. Mendengarkan suaranya datang dari Xing Chen. Ada apa? Ye Chen berkata dengan ringan, masih tidak bergerak. Bos, aku bisa mendengar suaramu berarti masih hidup, Xing Chen berkata dengan gembira. Ye Chen tidak pernah menjawab, dan masih menutup matanya. Xing Chen tahu merasa malu, dan dia batuk. Saya melihat tubuh api abadi. Kenapa tidak menghubungiku? Ye Chen berkata, aku sudah menghubungimu, kenapa tidak menjawab? Tidak bisa dipungkiri bahwa saya sedang tidur saat itu, kata Xing Chen, mengangkat telinganya. Tapi bos tidak bisa menyalahkanku, aku dalam keadaan yang aneh akhir-akhir ini. Satu hal, jawab pertanyaanku dengan jujur. Ye Chen berkata lagi, ketika aku dalam laut terlarang bisakah kamu menghubungiku? Itu pasti tidak mungkin. Xing Chen berkata dengan pasti, jika aku dapat menghubungimu, pasukan pengadilan surgawi tidak akan memasuki Chu Utara dan mereka tidak akan pergi ke Laut Panlong bersama-sama mencarimu, tetapi aneh untuk mengatakan, ketika aku berada di daerah gurun terlarang, bos dapat menghubungiku. Mengapa kita tidak ada koneksi ketika Anda memasuki Laut Terlarang? Ye Chen diam, matanya berkedip-kedip, yang juga merupakan tempatnya yang membingungkan. Itu juga tanah terlarang Dacu, gurun dan laut terlarang. Meskipun keduanya adalah tempat kematian, masih ada banyak perbedaan. Aku tidak bisa memahaminya, di sini, kata Xing Chen, masih menggaruk kepalanya dengan keras. Jika kamu tidak bisa mengetahuinya, jangan pikirkan lagi, kata Ye Chen ringan. Dalam beberapa hari terakhir, kamu tidak bisa pergi kemanapun, dan hanya bisa diam di Chu Selatan. Mengerti? Xing Chen berkata sebagai tanggapan. Bos, lembah Yunruo, telah ditemukan. Saat Ye Chen dan Xing Chen berbicara, sebuah kata datang dari satu sama lain. Posisinya tenggara, 800 mil. Ye Chen langsung mengunci posisi avatar klon, tiba-tiba berdiri, melangkah ke langit dan langsung pergi ke tenggara di mana lembah Yunruo berada. Setelah 1/4 jam, Ye Chen berhenti di sebuah lembah. Pada saat ini, Ye Chen sedikit mengernyit ketika melihat monumen batu berdiri di depan lembah, dengan 4 karakter besar terukir di atasnya, lembah biru langit. Ini yang kamu sebut lembah Yunruo. Ye Chen melirik tajam ke avatar klon di samping. Bos, hati nurani langit dan bumi, ini benar-benar lembah Yunruo. Klon itu buru-buru menahan keluhan. Saya mencari penduduk desa di Fangyuan sejauh puluhan mil. Tempat ini disebut lembah Yunruo.
Jika tidak, kami tidak akan menemukannya siang dan malam. Kuharap tempat ini benar lembah Yunruo, Ye Chen berbisik samar, mata tajam telah ditempatkan di lembah di depannya. Lembah ini mungkin tidak tampak aneh sama sekali, tetapi memiliki misteri tersembunyi. Ye Chen melangkah dan melangkah ke lembah, mengabaikan pesona pertahanan secara langsung. Lembah itu sangat sunyi, penuh dengan pohon persik. Yang menggairahkan Ye Chen adalah bahwa setiap pohon persik di sini diukir dengan nama seseorang, Ye Chen. Di sini Ye Chen membayangkan Chu Xuan sedang mengukir tulisan Ye Chen. Tanpa sadar, Ye Chen mempercepat langkahnya. Di kedalaman bunga dan pepohonan, Ye Chen melihat deretan rumah bambu, tetapi yang membuatnya tersesat adalah kesadarannya menyelimuti seluruh lembah, tetapi tidak ada sosok yang terlihat. Ye Chen bergumam dan mendorong pintu bambu. Segera, dan masih ada beberapa wewangian wanita yang tersisa, jadi dia tidak bisa membantu menjangkau untuk menangkap, karena aroma wanita yang unik itu berasal dari Chu Xuan. Chu Xuan, kamu memang datang ke sini. Ye Chen tersenyum kecil, dan berjalan ke rumah bambu. Interiornya sederhana, hanya dengan meja dan kursi serta tempat tidur bambu. Sudah lama sejak aku kembali. Ye Chen menyentuh meja dan kursi yang berdebu, dan melihat sekeliling, ada banyak tempat yang berserakan debu, dan ada beberapa tempat di mana laba-laba membentuk jaring. Karena kamu menyuruh Liu Ruyan datang ke sini untuk menemukanmu, aku akan menunggu di sini. Ye Chen berbaring lelah di ranjang bambu, dan mengendus aroma wangi wanita di udara. Suatu hari, kamu akan kembali. Ye Chen tersenyum sedikit, penuh kelembutan. Di luar jendela, bunga persik berserakan, dan ada satu atau dua mengambang ke dalam rumah bambu, mengenai wajah lelah Ye Chen. Tiba-tiba tertidur dan tidur nyenyak. Ye Chen tidur selama 3 hari 3 malam. Baru pada malam hari keempat Ye Chen tertidur dan tiba-tiba mengerutkan kening. Setelah itu, tubuh sucinya terus bergetar, wajahnya pucat, dahinya dingin dan berkeringat, alisnya terkadang terkunci dan terentang, dan dengan sedikit rasa sakit di ekspresinya, Ye Chen sepertinya mengalami mimpi buruk. Segera, kondisinya menjadi sedikit aneh. Jiwa ilusi, terkadang jiwa meninggalkan tubuh, dan terkadang kembali ke tubuh, sangat tidak stabil. Saatnya bagi yang abadi untuk bertempur. Tiba-tiba, ucapan ini terdengar di telinganya, dan berlangsung selamanya, seperti kitab suci Buddha, berulang kali. Ekspresinya menjadi lebih menyakitkan, tangannya berdetak kencang, seolah mengusir roh jahat yang ditunggangi kejahatan. Apa? Ye Chen duduk tiba-tiba, terengah-engah, keringat membasahi bajunya. Apa yang salah? Ye Chen menggosok matanya, dan ketika bangun, Ye Chen merasa kesadarannya menjadi sangat tidak jelas, atau terkadang jernih, terkadang angker. Beberapa hal diingat dengan jelas, tetapi beberapa hal semakin kabur dalam ingatan. Pada saat ini, pikirannya tiba-tiba melompat keluar dari adegan pertempuran terakhir antara Ye Chen dan perwujudan Ye Chen di Laut Terlarang. Ye Chen samar-samar ingat bahwa banyak orang membantunya. Tentu saja, jika memikirkannya dengan hati-hati, Ye Chen tidak dapat menemukan petunjuk sedikit pun. Pikirannya kacau, dan bahkan tidak tahu apakah itu mimpi atau kenyataan, bahkan ragu bahwa ada dalam mimpi saat ini. Yang mulia, melihat Ye Chen yang bingung, di depan langit magis dan tirai air aula sekte Tianxuan, Fuya memandang Dong Huang Taixin di satu sisi, apa anak ini pikirannya menjadi kacau. Aku berharap dia hancur. Kata-kata Dong Huang panjang dan penuh makna.
Apa maksud yang mulia? Fuya membeku sesaat. Dong Huang Taixin menjelaskan, Yin Shaoyang secara keliru menghubungkan ilusi dan kenyataan, dan Ye Chen menyentuh hal terlarang. Dong Huang Taixin berkata perlahan, seni kaisar emas, kekuatan supernatural, tidak ada yang bisa mengendalikan pikiran dan ingatannya dalam jalinan ilusi dan nyata, itu adalah hal yang tabu. Penyakit semacam ini akan secara bertahap terungkap seiring waktu, semakin dalam, sampai hilang dalam reinkarnasi ilusi dan nyata, dan menjadi orang mati berjalan yang tidak sadarkan diri. Konon, Xing Chen yang tertidur lelap sama seperti Ye Chen. Fuya memandang Dong Huang Taixin dengan ragu-ragu. Persis. Aku tidak tahu kenapa, Ye Chen sekarang mengingatkanku pada orang lain. Fuya dengan lembut menggaruk janggutnya. Kamu sedang berbicara mengingatkan Ye Chen tentang Hong Chen. Dong Huang berkata terlalu lembut. Ye Chen dan Hong Chen sama. Fuya menyentuh dagunya dan mengerang. Hong Chen saat itu juga menyentuh area yang tidak boleh disentuh, dan menjadi seperti mayat. Seperti yang kamu pikirkan. Dong Huang Taixin berbalik juga, menghilang seperti angin, dan hanya kata-kata dia yang kembali. Aku memberimu 3 tahun. Pastikan untuk menemukan orang ketiga di Dacu yang telah melarikan diri dari 6 reinkarnasi.